Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para penjaga alam dimanapun berada dan penonton Monogram Production yang selalu setia menonton segmen saya yang saat ini masih dalam mengawal kasus Subang, dan saya yakin video ini juga diupload setelah Hari Raya Idul Fitri. Jadi untuk itu saya tidak lupa mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin apabila ada khilafan, ada perilaku-perilaku yang tidak berkenan. Mohon dibukakan pintu maaf seluas-luasnya. Saya Sodobono mewakili tim dan rekan-rekan dari Monogam Production dan Suara Kisah sekali lagi mengucapkan mohon maaf lahir dan batin, karena video ini dibuat sebelum Hari Raya Idul Fitri. Jadi saya akan ucapkan di dalam video di segmen kali ini. Nah, teman-teman sekalian, bertemu lagi dengan saya di Monogram Production dengan segmen Sodobono Berbicara. Ya, teman-teman sekalian, dalam kesempatan kali ini saya kembali lagi mengawal kasus Subang, karena memang kita mengawal sampai nanti kasus ini selesai, dan dipastikan setelah ini juga akan berlanjut kepada persidangan dari tersangka Abi, ya kan? Nah, dan juga teman-teman juga menunggu penangkapan dari tersangka lainnya. Jadi kita akan kawal terus kasus ini sampai tuntas gitu ya teman-teman sekalian ya. Nah, sesuai dengan judul, kita akan coba bisa dibilang itu flashback kembali, kemudian mengamati tindak tanduk dari salah satu keluarganya Pak Yosep, yaitu anak tertuanya yang bernama Yoris Raja Amarullah. Nah, dalam segmen kali ini kenapa kok saya membahas Yoris? Karena gini, dalam putusan sidang pun sudah tak terbantahkan lagi ya bahwa Pak Yosep bersama dengan yang lain, bersama Danu dan yang lainnya melakukan tindakan pembunuhan berencana. Nah, tapi saya kok ada beberapa hal yang membuat saya itu mempertanyakan gitu ya. Bahasanya kita jadi banyak pertanyaan terkait sosok Kang Yoris ini. Ada hal-hal yang saya perhatikan itu kok di beberapa kesempatan selalu berbeda-beda. Apakah ini lupa atau bagaimana gitu ya. Yang pertama, teman-teman pernah ingat nggak kejadian yang katanya Danu dengan Yoris itu ngumpet di musola? Nah, pasti teman-teman pernah dengar beritanya ya. Jadi sudah tidak asing lagi tuh hal tersebut ya. Kenapa kok ngumpet? Ditanya ya, kalau nggak salah pada waktu itu dalam persidangan ya. Jadi kesaksiannya kenapa kok ngumpet ke musola? Kalau nggak salah yang ditanya itu adalah Danu ya, antara Danu atau Yoris. Mungkin teman-teman ada yang ingat, atau ada yang tahu linknya boleh ya dikasih tahu ya terkait statement tersebut ya, yang ngumpet di musola itu. Bahwa alasannya bahwa adalah takut dengan Pak Yosep, takut dalam artian itu takut untuk dicarikan pengacara ya, kalau tidak salah ya, takut. Nah, di momen ini ya, saya akhirnya menyambungkan bahwa ada statement juga yang kemarin kita bahas bahwa Danu itu sudah mengakui atau sudah menyebutkan para tersangka di awal ya, terkait video sebelumnya yang saya tampilkan ya. Nah, apakah pada saat itu, ini pertanyaan ya, apakah pada saat itu Danu itu sudah memberitahu secara pribadi kepada Yoris bahwa dia terlibat dengan yang lainnya, ataukah belum? Atau Danu hanya memberitahu bahwa dia melihat para tersangka?
Sehingga beberapa hari setelah kejadian kok mereka kompak takut atau bersembunyi menghindari Pak Yosep. Atau pada saat itu menghindari Pak Mulyana yang coba untuk menawarkan mereka masuk di kuasa hukumnya pada saat itu atau dicarikan pengacara. Kenapa mereka takut? Apakah Yoris itu sudah mengetahui secara detailkah atau belum? Ya kan? Kalau seandainya dia takut, kenapa harus takut? Kan itu bapaknya. Ya kan? Kan itu bapaknya. Nah, itu yang membuat saya menjadi menarik ya. Maksudnya menarik pemikiran saya untuk membahas ini. Gerak-gerik Kang Yoris ini loh, yang sampai sekarang juga saya selaku YouTuber pengawal kasus Bang juga masih mempertanyakan gitu loh. Ya mohon maaf ini sekali lagi ya. Wajar lah karena banyak hal-hal yang juga menurut saya itu ya bisa dibilang ganjil dari Kang Yoris ini. Nah, itu pertama. Kemudian sesuatu hal yang terjadi kepada diri saya. Jadi pengalaman pribadi saya nih. Saat saya pertama kali turun ke Subang, diminta oleh pihak keluarga, kemudian bertemu dengan Kang Yoris pada saat itu dan bertemu dengan Danu. Kang Yoris itu secara pribadi itu menceritakan sesuatu hal yang memang juga diceritakan di dalam persidangan, yaitu berkaitan dengan sebelum hari kejadian, satu keluarga itu bermain golf. Nah, pada saat itu ibunya tuh dengan anehnya menurut Kang Yoris ya, itu meminta difoto dari belakang ya, seolah-olah yang sedang memukul golf gini. Gitu, minta difoto nih almarhumah Ibu Tuti ya, orang mamanya Kang Yoris ini. Nah, di situ Kang Yoris mengisyaratkan kepada saya, ini mengisyaratkan kepada saya, apakah jangan-jangan pelaku ini menghabisinya dengan ini ya? Gitu loh. Jadi, apakah dihabisi dengan seperti ini? Nah, karena orang bermain golf itu ya, itu sesuai dengan apa yang saya coba, bahasa lainnya saya coba untuk prediksi atau terawang bahwa pelaku itu menggunakan alat itu. Jadi, saat saya ceritakan itu, dia menyambungkan cerita gitu loh, dengan foto itu. Apakah prediksi saya atau penerawangan saya itu berkesesuaian? Pada saat itu teman-teman, awal-awal itu kasus Subang itu belum ditemukan bukti-bukti yang konkret ya, apalagi isu stick golf itu. Hanya saya atau konten saya yang membahas itu teman-teman. Hanya konten saya pada saat itu. Karena di awal-awal itu banyak banget yang mencurigai ada papan penggilesan dan lain-lain bla 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 lah ya, ditemukannya di TKP itu. Karena tidak ada stick golf. Ada stick golf tapi ya memang itu milik Pak Yosep gitu ya. Maksudnya tidak ada mengarah ke situ. Kecuali konten saya atau channel saya yang membahas tentang apakah pelaku menggunakan benda yang berbentuk seperti ini. Nah, itu banyak di kolom komentar tuh, stick golf karena diindikasi pada saat itu Pak Yosep itu bermain golf gitu loh. Dan itu ramai sekali stick golf. Jadi menurut penemuan dari penyidik itu tidak menyebutkan stick golf sama sekali ya. Nah, disambungkanlah dengan foto itu. Yoris, apakah dengan ini? Nah, saya jadi berpikir lagi begini teman-teman. Di awal saja sudah takut dengan Pak Yosep bersama dengan Danu ngumpet gitu ya. Saya tuh berpikir gini, apakah Danu sudah cerita dengan detail pada saat itu? Nah, itu jadi pertanyaan. Nah, dan kemudian memang Yoris ini sudah mencurigai ayahnya dari awal katanya, sampai ada momen dia itu merekam ya teleponnya, suaranya Pak Yosep menggunakan teleponnya Pak Mulyana. Ada beritanya, teman-teman cari aja ya. Yosep itu menelpon Yoris ya, kemudian direkam oleh istrinya. Nah, dalam momen itulah Yoris itu mempertanyakan masalah kunci. Kenapa kok mempertanyakan kunci? Karena Yoris coba untuk Pak Yosep ini inget nggak nih ya gitu ya, masalah kunci. Kenapa? Karena di statement sebelumnya Pak Yosep itu pernah mengatakan bahwa dia pamit
Pak Yosef ini memberikan statement di Aiman ya, di channelnya Aiman, bahwa katanya dia saat malam itu izin sama almarhumah Ibu Tuti ke Cijengkol, kemudian Bu Tuti itu nyuruh Pak Yosef kunci pintu. Tapi dalam bukti rekaman telepon itu Pak Yosef dengan Yoris, Pak Yosef mengatakan tidak ingat, lupa gitu, nggak tahu gitu jawabannya. Padahal jelas-jelas Pak Yosef sebelumnya mengatakan bahwa dia mengunci pintu karena diperintahkan oleh almarhumah. Nah, dari situlah Yoris sangat kuat katanya, sangat yakin sekali bahwa ayahnya itu adalah mencurigai ayahnya di awal-awal kasus Jalan Cagak Subang. Kemudian setelah 2 tahun ya, kurang lebih gitu ya perjalanannya, tiba-tiba Yoris itu akur dengan 1 tahun lah, 1 tahun lebih setelah kejadian, Kang Yoris itu akur dengan ayahnya. Malah sempat satu kuasa hukum mencabut kuasa hukumnya dari Pak Ahmad Taufan. Ya, dia bergabung dengan ayahnya. Waktu itu di kontennya Pak Indra Zainal juga, mereka sangat berpelukan, nangis-tangisan gitu. Ya, teman-teman ingat ya, karena memang momen-momen itu terekam semuanya, ada jejak digitalnya, teman-teman. Nah, itu kan membuat banyak penonton pengawal kasus Subang itu akhirnya jadi kayak gimana ya? Ini Kang Yoris ini kok jejak digitalnya itu ganjil, ya. Banyak hal yang mencurigakan gitu. Ya. Kenapa kok dari awal sudah mencurigai, tapi kok tiba-tiba bergabung? Ya, alasannya karena mencurigai Danu pada saat itu. Tapi di dalam persidangan Yoris mengatakan bahwa saya juga tetap masih curiga sama ayah saya. Nah, ini yang membuat saya pribadi itu juga akhirnya kok beberapa statement dia kok jadi aneh gitu ya, atau ganjil, karena tidak berubah-ubah gitu ya. Tiba-tiba jadi satu kuasa hukum dengan Pak Yosef, kemudian bersama-sama mencurigai Danu, tapi pada saat di persidangan saya juga tetap mencurigai ayah saya. Itu gimana maksudnya gitu? Kok berubah-ubah gitu, Kang Yoris? Nah, di satu momen kesempatan saya bertemu dengan Yoris, saya juga sempat mendokumentasikan gitu ya, tapi kebetulan saya cari-cari ya, kok tidak ketemu, ya mungkin ada di data yang lain gitu ya, mohon maaf. Itu Kang Yoris itu saya tanya lah, saya bertemu pada saat rekonstruksi, yang masalah waktu itu ya, rekonstruksi pada saat itu, saya lupa yang keberapanya rekonstruksinya, yang jelas saya bertemu di warung samping TKP, di warungnya Ibu Cici pada saat itu ya. Kemudian saya menanyakan bahwa kenapa Kang Yoris ini selama ini kok seperti diam saja? Sampai beberapa konten saya itu, ya dalam tanda kutip, kesel dengan Kang Yoris. Saya ngomong begitu sama Kang Yoris, langsung ngomong kepada Kang Yoris di situ. Saya jadi kesel dengan Kang Yoris, kenapa kok diem aja? Kalau memang ini menimpa ibu dan adiknya Kang Yoris, kenapa kok Kang Yoris diem aja? Dan kenapa kok Kang Yoris sempat bergabung dengan ayah dan sebagainya? Saya tanyakan itu. Dia cuma menjawab begini, itu bagian dari cara saya untuk coba membongkar kasus ini. Dia mengatakan gitu, itu bagian cara dia untuk membongkar kasus ini. Ya, saya nggak tahu ya, saya tidak tahu maksudnya apa yang cara dia itu seperti apa ya, berpindah-pindah begitukah atau bagaimanakah, atau dia menjadi detektif kah gitu ya, atau dia pura-pura baik ke bapaknya untuk mencari informasi dan sebagainya. Mungkin itu yang dikatakan mungkin diam-diam kah, atau memang apa yang dilakukan ini memang tujuannya untuk membongkar kasus ini. Salah satu caranya dengan bergabung dengan ayahnya. Ya, saya juga nggak tahu ya. Yang jelas Kang Yoris mengatakan begitu. Itu dia dengan cara silent katanya, diam-diam aja. Tapi dia katanya membongkar kasus ini. Cuma yang bikin saya, ya itu sih haknya ya. Silakan aja. Mungkin cara dia juga punya cara tersendiri ya. Tapi juga agak sedikit mangkel juga saya gitu loh. Kenapa kok di momen-momen pada saat waktu dulu itu ya, saat kita coba untuk meramaikan, coba untuk
memviralkan kasus ini terus gitu ya, coba untuk agar kasus ini tidak tenggelam dan sebagainya, tapi tidak ada support menurut saya. Tidak ada support secara langsung dari Kang Yoris. Makanya saya lumayan agak keras gitu kepada Kang Yoris ya. Sampai saat ini pun saya juga masih tetap bingung dengan statementnya gitu, dengan cara dia untuk membongkar dan sebagainya. Tapi di beberapa statement dan sebagainya kok ada yang berbeda gitu ya. Kenapa? Nah, ada satu momen lagi teman-teman, itu berkaitan dengan pendapatannya. Berapa gaji dia di yayasan, itu juga berbeda-beda teman-teman mengatakannya ya. Di salah satu media TV dia mengatakan bahwa 15, Amel 10, Ibu Tuti 10. Tapi di dalam persidangan itu berbeda, dia bilang 20 sampai 25. Ya, itu dari hal itu saja banyak keganjilan gitu ya. Apakah keganjilan itu dia menyembunyikan sesuatu yang lain? Apakah berkaitan dengan yayasan dan keterlibatannya dengan kasus yayasannya, sehingga dia berubah-ubah dalam konteks gaji ya? Atau dalam kenapa kok dia berubah-ubah dalam konteks perilaku ya, yang konteksnya itu menyembunyikan sesuatu untuk menyelamatkan dirinya kah? Atau ada hal lain gitu? Kalau memang di beberapa statement mengatakan bahwa dia tidak punya bukti yang kuat untuk melaporkan bahwa ayahnya adalah pelaku. Tapi kalau dari awal dia tahu pelakunya adalah ayahnya dan MAA gitu ya, kenapa tidak ada tindakan yang bisa signifikan yang kita lihat? Tindakan yang sangat keras yang kita lihat gitu loh. Ya, balik lagi kepada pertanyaan saya pada waktu itu bertemu dengan Kang Yoris, bahwa dia punya cara tersendiri untuk mengungkap kasus ini. Tapi apapun itu bentuknya, kalau seandainya dalam kasus ini masih ada orang-orang yang terlibat selain MAA, semoga pihak kepolisian bisa mengungkapnya dan mempenjarakan semuanya sampai ke akar-akarnya. Demikian video kali ini teman-teman sekalian. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bisa bermanfaat dan terus mengawal kasus ini agar tidak tenggelam. Ungkap kasus ini sampai ke akar-akarnya dan tangkap semua pelaku yang terlibat. Terima kasih teman-teman yang masih stay tune terus mengawal kasus ini, dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Saksikan terus channel Monogram Production dan Suara Kisah. Sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.